Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Abu Yasa Ngaji dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah, dalam petunjuk Allah, sehingga kita diberikan kebahagiaan lahir dan batin, ketentraman, rezeki yang berlimpah, juga akhirnya nanti kita mendapatkan kenikmatan surga di dunia wal akhirah, surga di dunia dan surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat, jika di antara kita ada yang sedang bersedih ya, itu mah alamiah ya. Setiap manusia secara alamiah pasti akan merasakan salah satunya adalah kesedihan. Namun sahabat-sahabat yang saat ini sedang ada masalah rumah tangga, sedang ada masalah dengan saudara, ada masalah dengan usahanya, ada masalah dengan apapun yang membuat kita sedih, jangan bersedih ya, walaupun itu alamiah. Jangan bersedih, karena kesedihan ini hanya akan menambah hidup makin susah ya, nambah beban hidup ya. Jadi sudah mah susah ya, sedih lagi jadi nambah beban gitu ya. Sedangkan orang yang kita sedihi juga belum tentu memikirkan kita. Jadi alangkah baiknya mari kita jalani hidup ini dengan tuntunan Al-Quran ya, karena Al-Quran adalah sifaun, penyembuh hati kita yang sedang sakit, yang sedang sedih, akan diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan petunjuk-petunjuknya yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, maka kita akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, sehingga bisa menghadapi, menjalani segala kesulitan hidup, apapun urusan kita, yang akhirnya akan diberikan kebahagiaan, ketentraman ya. Di dalam Al-Quran banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Selain itu juga ada hal-hal yang banyak sekali Allah memerintahkan kepada kita, janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa ya, yang beriman. Maka Allah berjanji tidak akan diberikan kesedihan ya. Salah satunya dalam Quran surat Yunus ayat 65 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahjunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Jadi di sini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, tentunya buat kita semua ya. Janganlah kamu bersedih, wala yahjunka qauluhum, terhadap perkataan-perkataan mereka ya, kaum musyrikin. Kalau disangkutkan dengan kita, janganlah bersedih wahai budi gitu ya, dengan perkataan-perkataan orang-orang yang membenci ya, yang iri dengki kepada kita ya. Innal izzata lillah, sesungguhnya izzata lillahi jami'an, sesungguhnya segala kekuasaan seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Jadi kita punya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sandarkan saja kepada Allah. Mau kita ada yang mendurhakai gitu ya, ada yang mencelakai, ada yang iri dengki kepada kita, serahkan saja kepada Allah. Kita jangan sedih ya. Kalau sedih kita mah sudah rugi, ditambah rugi lagi ya, belum tentu dia memikirkan kita ya. Serahkan saja kepada Allah. Jadi selain ayat itu juga banyak ayat yang tentang agar kita tidak bersedih ya. Allah menjamin kepada kita dalam Quran surat Al-An'am ayat 48, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, paman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
paman amanah barang siapa yang beriman, ya. Artinya kita yakin kepada kekuasaan Allah, kita yakin kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa aslaha, dan kita senantiasa mengadakan perbaikan diri, ya. Dalam arti yang tadinya kurang ibadahnya jadi rajin ibadahnya, ya. Selalu memperbaiki diri lah dalam hal ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Apa janji Allah bagi orang yang paman amanah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya untuk lebih giat lagi dalam ibadah, maka Allah berjanji fala khaufun alaihim, maka Allah tidak akan memberikan rasa takut pada mereka. Walahum yahjanun, dan Allah pun tidak akan memberikan kesedihan pada mereka. Ini janji Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Jadi barang siapa orang yang beriman, iman itu yakin kepada Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa aslaha, dan terus berusaha sedikit demi sedikit, bertahap, ya, untuk memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka fala khaufun alaihim, Allah akan memberikan kepadanya keistimewaan, tidak ada rasa takut kepada siapapun dan kepada siapapun. Walahum yahjanun, dan tidak akan memberikan kesedihan. Ini janji Allah, ya. Ada lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 35, Allah berfirman, "Pamanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahjanun." Ini juga sama, ya. Yang tadi mah paman amanah, wa aslaha, barang siapa yang beriman, dan wa aslaha, memperbaiki dirinya, ya. Ini mah pamanit taqwa wa aslaha. Pamanit taqwa itu barang siapa yang bertakwa. Artinya takwa akan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, ya. Wa aslaha juga memperbaiki terus dirinya untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim, maka dia tidak akan diberikan rasa takut kepada apapun, kepada siapapun. Walahum yahjanun, dan tidak akan diberikan kesedihan. Takut hanya kepada Allah saja, ya. Jadi mari sama-sama, ya, kita menambah keyakinan kita kepada Allah, beriman kepada Allah. Waslaha juga memperbaiki diri kita untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Kita punya Allah yang segala-galanya ada pada Dia, ya. Jadi Allah akan berjanji tidak akan memberikan rasa takut kepada kita, juga kesedihan kita akan dihilangkan. Dalam ayat lain juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumar, ya. Ayat berapa, ya? Ayat 61, ya. Allah berfirman, wa yunazzillahu alladzina taqaw bima fajatihim la yamassuhumus su'u walahum yahjanun. Wa yunazzillahu, dan Allah akan menyelamatkan, ya. Ini janji Allah lagi, ya. Wa yunazzillahu, dan Allah akan menyelamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bima fajatihim, dan akan memberikan kemenangan kepada mereka, ya. Ini janji Allah. Allah akan menyelamatkan, wa yunazzillahu, Allah akan menyelamatkan siapa? Alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa, bima fajatihim, dan akan memberikan kemenangan kepada mereka, la yamassuhumul su'u, mereka tidak akan diberikan azab, ya, dalam hidupnya, walahum yahjanun, dan tidak akan diberikan kesedihan. Ini juga janji Allah. Jadi mari kita sama-sama, ya, meningkatkan takwa kita kepada Allah, agar Allah tidak memberikan rasa takut kepada kita, rasa khawatir tentang hidup ini bagaimana ke depannya. Nggak akan diberikan rasa takut dan khawatir tentang kehidupan, pokoknya. Apalagi diberikan kesedihan, enjoy aja hidupnya.
Kalau kita amanah, beriman, wa aslaha, dan senantiasa memperbaiki diri untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga bertakwa, ya, maka Allah akan memberikan bima pajatihim, memberikan kemenangan, juga akan diselamatkan oleh Allah dalam kondisi apapun kita, ya, karena Allah basirum bil ibad, maha mengetahui kondisi kita, ya, sebagai hambanya. Yakin, ya? Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ada lagi Quran surat Yunus ayat 62. Di sini Allah berjanji. Allah, kata Allah, artinya Allah itu Allah, ingatlah. Inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak diberikan rasa takut kepada apapun tentang kehidupan, tidak akan khawatir nanti bagaimana hidupnya, nggak akan. Kalau wali-wali Allah itu tidak akan diberikan rasa takut. Balahum yahjanun, juga tidak diberikan rasa sedih hati. Siapa wali-wali Allah ini? Nah, di Quran surat Yunus ayat selanjutnya, ayat 63-nya, ya, yaitu alladzina amanu, yaitu wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah, dan wakanu yattaqun, dan juga orang-orang yang senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah. Jadi siapapun bisa jadi wali Allah, ya, siapapun, asal alladzina amanu, orang itu beriman kepada Allah, ya, senantiasa meningkatkan keyakinannya kepada Allah, dan juga wakanu yattaqun, dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Jadi jangan sedih, ya, karena kesedihan hanya akan menambah sulit hidup ini, nambah sulit, terus memadamkan cahaya dalam hati, ya. Jangan bersedih, karena kesedihan bukan hal yang baik, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa musibah, ya, kesedihan, kelelahan, kecuali dengan kejadian itu Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi apabila kita dilanda kesedihan, dilanda musibah, kelelahan, kita harus bersyukur bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, dikikis sedikit demi sedikit, daripada nanti dihapusnya di alam kubur. Kalau di alam kubur dihapusnya diazab, disiksa, apalagi kalau dihapusnya di neraka, ya, tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun. Ya, kita menginginkannya dihapus di dunia. Dunia mah kita masih bisa, ya, beraktivitas, masih bisa apa ya maksudnya lebih baik di dunia lah, gitu, kita daripada dihapusnya nanti di alam kubur, ke rumah udah sendirian disiksa lagi. Dihapusnya kan dengan disiksa, cara menghapus dosa kita ya disiksa, ya. Kalau nanti dilanjut di akhirat, disiksanya di mana? Di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, lebih baik dihapus dosa kita di dunia. Kalau di dunia kan kata Rasul juga, kita diberikan musibah itu salah satu penghapus dosa-dosa kita. Apabila kita sedang sakit, ya, seperti saya ini belum sembuh juga sakit jantungnya, ya, menyadari diri lah saya itu banyak dosa, ya. Jadi dengan kesadaran, ya, bahwa banyak dosa, ya, akhirnya saya nerima, gitu. Siapapun pasti harus begitu, nerima, ya, karena memang banyak dosa, ya, harus bagaimana lagi, malah harus bersyukur. Lebih baik di dunia dihapusnya, dikikisnya dosa-dosa kita, daripada nanti di alam kubur siapa yang mau nolongin kita, ya. Di sini mah masih kita ada teman, ada istri, ada saudara, ya, bisa menolong kita, ya, membantu, ya, walaupun hakikatnya Allah yang menolong, tapi kan bisa curhat, gitu, ya, minimal meringankan beban kita, itu, ya. Kalau di alam kubur, kalau di akhirat, mau ke siapa?
Jadi kalau kita ditimpa musibah, kesulitan hidup, kelelahan, kesedihan, ya sudah. Kata Rasul juga itu adalah penghapus dosa kita. Ya terima saja. Salah satunya dengan kita banyak membaca ayat Al-Quran biar ke hati kita tentram ya. Ataupun zikir ya, baca sholawat. Itu energi-energi metafisik yang akan menentramkan hati kita. Salah satunya ya Quran surat Ghafir ayat 44 yang bisa kita pakai zikir ya, agar kita makin kuat hati kita ya, makin motivasinya makin tinggi ya, yaitu dengan sering membaca Quran surat Ghafir ayat 44 ya, yang jadikan zikir, yaitu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu ya, dan aku serahkan amri, semua urusanku, ilallah, kepada Allah saja. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirum bil ibad, maha melihat kondisi hambanya. Ini Al-Quran, dalam Quran surat Ghafir ayat 44. Ini doa Nabi Musa dulu, karena kaumnya susah diatur ya, juga ada Fir'aun sebenarnya, makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah, wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah, aku serahkan semua urusanku ini kepadamu ya Allah. Innallaha, sungguhnya engkau ya Allah, basirum bil ibad, maha melihat kondisi hambanya. Ya, ini bisa jadikan zikir oleh kita, doa kita kepada Allah. Allah, kita serahkan semua kesedihan kita, segala persoalan hidup kita, segala kesusahan hidup kita, serahkan semuanya amri ilallah, kepada Allah. Biar Allah yang ngurus, karena innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat kondisi kita. Kondisi kita sedang dizolimi, sedang dihianati, sedang diberikan kesusahan. Allah maha basirum bil ibad, Allah maha melihat kondisi kita. Kalau tetangga kita, saudara kita melihatnya hanya luarnya saja, Allah mah sampai dalam-dalamnya, sampai hati kita tahu ya. Makanya serahkan saja kepada Allah, jadikan zikir. Wa upawwidu, dan hayati artinya wa upawwidu itu, dan aku serahkan amri, semua urusanku, ilallah, kepada Allah. Wa upawwidu amri ilallah, aku serahkan ya Allah semua urusanku ini kepadamu ya Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya engkau ya Allah maha melihat kondisi saya gitu. Jadikan zikir ya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad ya. Jadikan zikir ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya saya juga sama ya, sedang usaha ikhtiar ya untuk kesembuhan, juga sering kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua. Terima kasih, itu saja dulu, nanti kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.